Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Masih semangat? Insya Allah tetap semangat ya. Nah, pekan kemarin kalian sudah mempelajari tentang modus dan median. Masih ingat apa itu modus? Ya, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Kalau median apa? Nah, median adalah nilai tengah. Nah, di hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan dari pengolahan data. Adapun tujuan dari pembelajaran di hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan mean dari suatu data. Ini mean atau mean, terserah kalian mau menyebutnya apa. Kalau Bu Mira lebih senang menyebutnya dengan mean. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mean. Nah, apa itu mean? Langsung saja kita ke penjelasan berikut ini. Mean. Mean adalah nilai rata-rata. Maksudnya seperti apa? Nah, mean adalah nilai rata-rata dari suatu data. Mean dapat dicari dengan cara menjumlahkan semua nilai atau data yang telah terkumpul, kemudian membaginya dengan banyaknya nilai atau data tersebut. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya seperti ini. Mean adalah atau mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Pak Fauzi mempunyai 5 ekor sapi. Berat sapi masing-masing adalah 475 kg, 475 kg, 550 kg, 600 kg, 555 kg. Hitung rata-rata berat satu ekor sapi. Berarti kita jumlahkan dulu semua data ini. Nah, mean adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya tentunya kita jumlahkan ya. 475 ditambah 475 ditambah 550 ditambah 600, kemudian ditambah 555. Dibagi banyaknya data. Kita hitung banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya data ada 5. Berarti jumlah datanya tadi dibagi 5. Sekarang kita jumlahkan ya. 475 ditambah 475, 950 ditambah 550, 1500 ditambah 600, 2100 ditambah 555, 2655 dibagi 5. 2655 dibagi 5 hasilnya adalah 531. Jadi rata-rata berat satu ekor sapi adalah 531 kg. Bisa difahami? Ya, jadi jumlah datanya ya, dilihat ada berapa, itu adalah dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya data. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh yang kedua. Nah, tentukan rata-rata nilai dari data di bawah. Nah, nilainya ada yang 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Kemudian banyaknya siswa ada yang 61 anak, 65 4 anak, 78 anak, 75 2 anak, 83 anak, 85 5 anak, dan 92 anak. Nah, sekarang kita jawab. Nah, kira-kira ini jumlah
datanya berapa ya? Nah, tidak bisa langsung kita tambahkan 60 ditambah 65 ditambah 70, nggak bisa seperti itu karena banyaknya siswa di sini ada, kita jumlahkan juga ini banyaknya siswa ada berapa nih, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 8, 13, 13 tambah 2, 15, 15 tambah 3, 18, 18 ditambah 5, 23, 23 ditambah 2, 25. Banyaknya siswa ada 25. Nah, kemudian jumlah datanya, untuk lebih mudahnya kita buat tabel seperti ini. Nilainya, kemudian banyak siswa. Nah, di sini ada kita tambahkan satu tabel untuk nilai dikali banyaknya siswa. Supaya mendapatkan banyaknya ini ya, nilai dikali banyaknya siswa ini yang nanti akan kita jumlahkan. Jadi 60 dikali 1, 60. 65 dikali 4, 260. 70 dikali 8, 560. 75 dikali 2, 150. 80 dikali 3, 240. 85 dikali 5, 425. Dan 90 dikali 2, 180. Nah, jadi neannya yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Ini jumlah datanya nih. Yang kita jumlahkan adalah nilai dikali banyaknya siswa. Karena di sini maksudnya ini 60, 65, 65, 65, 65-nya ada 4 kali. Makanya jadi 260. 70-nya ada 8 kali. Jadi 560. Jadi yang dijumlahkan adalah jumlah data yang di bawah, yaitu nilai dikali banyaknya siswa. Nah, kita tuliskan 60 ditambah 260 ditambah 560 ditambah 150 ditambah 240 ditambah 425 ditambah 180 dibagi 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 2. Hasilnya yaitu 1875 dibagi 25. Hasilnya 75. Jadi, rata-rata nilai dari data di atas adalah 75. Bisa difahami ya? Insya Allah. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu di buku HOTS ya, seri HOTS, nilai ulangan harian matematika kelas 6 SD Indonesia Jaya. Hal ini diperlihatkan pada tabel berikut ini. Ini nilainya, yang mendapatkan nilai 4 ada 4 peserta didik, yang dapat nilai 5 ada 2 anak, dapat nilai 6 ada 6 anak, dapat nilai 7 ada 8 anak, yang dapat nilai 8, 18 anak, yang dapat nilai 9, 12 anak. Peserta didik dinyatakan lulus jika nilainya lebih besar atau sama dengan rata-rata. Tentukan banyak peserta didik yang lulus. Jadi kita harus cari dulu rata-ratanya, kemudian nanti kita tentukan banyaknya peserta didik yang lulus, yaitu yang nilainya lebih besar dari rata-rata. Bisa difahami ya? Jadi kita harus pahami dulu soalnya. Apa yang dicari? Apa yang ditanyakan? Nah, tentunya ini yang ditanyakan adalah peserta didik yang lulus ya. Oke, kita langsung ke jawabannya atau cara mencarinya. Nah, yang dapat nilai 4, ini ada 4 peserta didik. Nah, untuk lebih mudah kita tambahkan lagi satu kolom nih di sampingnya, yaitu untuk mencari nilai dikali banyaknya peserta didik. Agar kita
mudah untuk menjumlahkan jumlah datanya ya. Nah, karena yang dapat nilai 4 ini ada 4 peserta didik, maka 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Kemudian nilai 5 dikali 2 peserta didik yaitu 10, nilai 6 dikali 6 peserta didik yaitu 36, nilai 7 dikali 8 peserta didik 56, nilai 8 dikali 18 peserta didik yaitu 144, nilai 9 dikali 12 peserta didik yaitu 108. Bisa dipahami sampai sini ya, kenapa sih harus dikali? Karena peserta didik yang mendapatkan nilai 9 misalnya itu adalah 12 peserta didik. Jadi harus dikalikan dulu untuk mendapatkan jumlah dari yang mendapatkan nilai 9. Begitu juga yang nilai 8, nilai 7, nilai 6, nilai 5, sampai nilai 4. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita bisa menjumlahkan nih. Berapa jumlah datanya? Yaitu 16 ditambah 10, ditambah 36, ditambah 56, ditambah 144, ditambah 108, yaitu 370. Nah, untuk banyaknya data tentunya kita jumlahkan banyaknya peserta didik, yaitu ada berapa nih datanya? 4 tambah 2, tambah 6, tambah 8, tambah 18, tambah 12, yaitu 50. Jadi datanya ada 50 ya, karena peserta didiknya ada 50. Nah, nilai rata-rata atau NEAN adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Yang mana jumlah datanya? Jumlah datanya ini 370. Banyaknya data ini ada 50 peserta didik. Ini banyaknya data. Jadi langsung saja kita masukkan angkanya. 370 dibagi 50 sama dengan 7,4. Jadi rata-rata dari ulangan harian matematika di atas adalah 7,4. Nah, sampai di sini belum selesai jawabannya karena yang ditanyakan adalah jumlah peserta didik yang lulus. Nah, kita sudah mendapatkan nih nilai rata-ratanya 7,4. Berapa peserta didik yang lulus? Nah, karena rata-ratanya adalah 7,4, maka yang lulus adalah yang nilainya di atas 7,4. Nah, nilai yang di atas 7,4 yaitu nilai 8 dan nilai 9. Nah, nilai 8 ada berapa anak? 18 anak. Nilai 9 ada 12 anak. Berarti yang lulus tinggal kita jumlahkan. Yang mendapatkan nilai 8 yaitu 18 anak dijumlahkan yang mendapatkan nilai 9 yaitu 12 anak. 18 ditambah 12 yaitu 30 anak. Jadi peserta didik yang lulus adalah 30 anak. Sampai di sini difahami ya. Jadi kuncinya kalian harus pahami dulu soalnya baru dikerjakan. Oke? Nah, setelah ini kalian mengerjakan latihan soal 8.3 halaman 185 buku matematika seri HOTS. Bumira harap yang latihan soal 8.3 ini diselesaikan hari ini ya. Dikumpulkan paling lambat jam 9 malam atau jam 21.00 WITA. Nah, ini hanya 3 soal insya Allah. Kalian pasti bisa, insya Allah bisa ya. Kemudian setelah mengerjakan latihan soal 8.3, kalian mengerjakan kuis. Kuisnya melalui Google Form aja. Jadi kalian langsung menjawabnya di Google Form. Tidak perlu mengirimkan caranya ke Bu Mira.
Jadi langsung saja diisi di Google Form. A, jawabannya A, B, C, atau D. Langsung diklik. Nah, kalau ini kuisnya, Bu Mira ambil soalnya dari LKS Simple Jago halaman 81 sampai 85, yaitu soal pilihan ganda. Jadi soal yang pertama ya, yang pilihan ganda, nomor 1 sampai 10. Nah, ini paling lambat dikerjakannya hari Jumat. Nah, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan untuk mengerjakan semua tugas-tugas di rumah ya. Jangan lupa sebelum melaksanakan kegiatan, kalian awali dengan membaca kalimat basmalah. Oke? Baik, Bu Mira rasa cukup penjelasan materi pada hari ini. Terima kasih. Dan insya Allah materi ini adalah materi terakhir di semester 2. Dan selanjutnya untuk pekan depan, kalian akan mendapatkan latihan-latihan soal. Semoga dimudahkan ya. Semoga selalu dimudahkan dan selalu dilindungi Allah SWT, terjaga kesehatannya. Amin. Oke teman-teman, Bu Mira mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Mira akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.